Assalamualaikum mulai kan Keh? Ya, boleh, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semoga Pagi. wabarakatuh. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Triana, saya sebagai moderator pada presentasi kali ini dan rekan-rekan saya. Saya Keisha Azura Victoria sebagai pemateri. Saya Nabila Simareri. Saya Zeva Justisia Tanjung sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perkembangan peserta didik. Next slide, Kak. Oke, jadi perkembangan peserta didik ini merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu sejak masa konsepsi hingga akhir hayat yang mencakup berbagai aspek kehidupan antara lain fisik maupun psikis, dan perkembangan ini berlangsung secara bertahap, berkesinambungan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga setiap individu itu memiliki karakteristik perkembangan yang unik. Oke, next slide itu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik baik dari faktor eksternal maupun internal yang akan dijelaskan oleh Keisha. Kepada Keisha disilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Dwi sebagai moderator pada pagi hari ini. Setelah dijelaskan secara singkat definisi mengenai perkembangan peserta didik, sekarang kita masuk ke faktor-faktornya. Oke, untuk faktor-faktornya sendiri itu terbagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Pertama, untuk faktor internal terlebih dahulu ya. Jadi untuk faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor biologis, genetik, dan kondisi fisik. Oke, jadi ketika sudah membahas mengenai genetik, di pikiran kita berarti udah bener-bener dari turunan gitu ya, udah nggak bisa diubah lagi. Jadi setiap anak itu mewarisi sifat genetik dari orang tuanya masing-masing seperti tinggi badan, warna mata, bentuk tubuh, hingga kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Jadi ada namanya penyakit bawaan itu turunan dari orang tuanya. Selain itu, kondisi fisik yang sehat juga sangat penting dalam mendukung proses belajar. Fungsi panca indera yang baik, tubuh yang sehat, serta kelengkapan eh, anggota badan akan membantu peserta didik menerima informasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan lebih optimal. Selanjutnya itu ada intelijensi atau IQ, di mana IQ ini merupakan kemampuan mental umum yang berhubungan dengan daya pikir seseorang, di mana faktor ini mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran, memecahkan masalah, berpikir logis, serta belajar dari pengalaman. Tingkat intelijensi sering dikaitkan dengan kecepatan siswa dalam menangkap dan mengelola informasi baru. Selanjutnya, di sini ada bakat dan minat. Nah, di sini siapa yang udah tahu bakat dan minatnya sendiri? Saya, Oke, bakat kamu apa? saya. Bakat saya adalah melukis. Oke, minatnya berarti melukis juga. Ya, Oke, seperti yang udah disebutin Siva tadi, kita bahas nih, bakat dan minat itu berbeda ya. Untuk bakat, dia adalah potensi alami yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu, misalnya seni, olahraga, musik, atau logika. Nah, bakat ini berarti dia tuh benar-benar kayak udah dimiliki dari lahir gitu ya, istilahnya gitu kalau bakat. Sementara minat itu adalah rasa suka dan ketertarikan yang kuat terhadap suatu bidang atau kegiatan. Jika bakat dan minat ini berkembang secara seimbang, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan berpeluang mencapai prestasi yang maksimal. Oke. Selanjutnya itu ada motivasi.
Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuat ingin mencapai tujuan tertentu, termasuk tujuan belajar. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri, seperti keinginan atau untuk sukses atau rasa ingin tahu, maupun dari luar diri, itu disebut ekstrinsik. Kalau di dalam diri tadi nyebutnya intrinsik ya, intrinsik, sorry. Seperti hadiah, pujian, atau dukungan orang lain. Umumnya, motivasi intrinsik atau dalam diri sendiri itu lebih kuat teman-teman dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang kelima itu ada kondisi psikologis, di mana keadaan psikologis peserta didik juga sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Hal ini mencakup kestabilan emosi, rasa percaya diri, konsep diri, serta kemampuan mengelola stres. Peserta didik yang memiliki kondisi mental yang sehat dan stabil biasanya lebih percaya diri dan mudah beradaptasi, serta lebih tangguh dalam menghadapi tantangan akademik maupun sosial. Nah, berikut 5 faktor internal perkembangan peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternalnya nih. Kalau internal dia dari dalam diri, berarti eksternal itu kebalikannya, dia berasal dari luar diri peserta didik. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Perlu diingat, keluarga itu merupakan tempat pertama anak belajar mengenal kehidupan. Pola asuh orang tua, suasana rumah, kondisi ekonomi keluarga, serta hubungan antara anggota keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter, kebiasaan, dan sikap anak. Lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh dukungan cenderung membantu perkembangan peserta didik menjadi lebih baik. Biasanya. Selanjutnya itu lingkungan sekolah. Sekolah menjadi tempat penting dalam proses pendidikan formal, teman-teman. Kualitas guru, kurikulum, fasilitas belajar, suasana kelas, serta hubungan dengan teman sebaya mempengaruhi eh, perkembangan akademik dan sosial peserta didik. Sekolah yang nyaman, aman, dan inklusif akan membantu siswa berkembang secara optimal, baik dalam kemampuan berpikir maupun keterampilan sosial. Selanjutnya itu lingkungan masyarakat. Nah, ternyata lingkungan masyarakat ini juga turut membentuk kepribadian peserta didik. Interaksi peserta didik dengan tetangga, teman bermain, organisasi pemuda, dan norma sosial di sekitar tempat tinggal mereka dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, serta perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada budaya dan teknologi. Nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat menentukan standar perilaku, kebiasaan, dan cara pandang seseorang. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti internet dan gawai atau HP memberikan banyak manfaat karena memudahkan akses informasi dan pembelajaran. Namun, perlu diingat, jika tidak digunakan secara bijak, teknologi juga dapat menimbulkan gangguan konsentrasi, kecanduan, hingga penurunan moral. Selanjutnya, faktor yang terakhir itu media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu merupakan sarana yang digunakan untuk membantu proses belajar siswa, seperti buku, video edukasi, gambar, maupun simulasi digital. Penggunaan media yang menarik, interaktif, dan bervariasi dapat meningkatkan minat belajar peserta didik serta memudahkan mereka memahami materi yang sulit atau bersifat abstrak. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai faktor internal dan eksternal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Keisha atas penjelasan yang sangat detail mengenai faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak dari faktor internal dan eksternal tadi, yang mana dia mempunyai 2 dampak positif dan juga dampak negatif yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, untuk dampak positifnya sendiri itu untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, kemudian untuk membantu peserta didik lebih percaya diri dan mandiri, dan yang ketiga untuk membentuk kepribadian yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, dan yang keempat mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan bekerja sama, lalu yang terakhir membantu peserta didik siap menghadapi pendidikan dan masa depan. Lalu dampak negatif dari kedua faktor itu ada yang pertama, menurunkan konsentrasi dan hasil belajar, kemudian yang kedua menyebabkan stres, rendah diri, dan kurang termotivasi.
Lalu yang ketiga, mempengaruhi perilaku negatif akibat lingkungan yang kurang baik. Yang keempat, menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dan orang lain. Lalu yang terakhir, menghambat perkembangan karakter sosial dan kesiapan masa depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai teori para ahli dan juga tahap perkembangan peserta didik yang akan dijelaskan oleh Zeva. Kepada Zeva, disilakan. Baik, terima kasih. Next slide, please. Oke, jadi saya akan membahas teori-teori dari para ahli. Kita semua tahu ada beberapa teori yang dipakai mengenai materi yang akan kami bahas ya. Pertama, kita akan membahas teori dari, wait, I'm sorry. Oke, kita akan membahas teori dari Piaget, teori perkembangan kognitif. Nah, jadi Piaget ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif manusia terdiri dari 4 tahap, yaitu sensori motor. Sensori motor itu merupakan kemampuan yang baru yang bis yang muncul pada umur 0 sampai 2 tahun. Lalu tahap praoperasional, kemampuan bahasa dan simbol pada 2 sampai 7 tahun. Lalu operasional konkret, kemampuan berpikir logis pada 7 sampai 11 tahun. Dan terakhir itu tahap operasional formal, kemampuan berpikir abstrak dan logis pada 11 tahun ke atas. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor internal seperti kematangan biologis dan pengalaman individu. Kedua, teori sosial kultural oleh Vygotsky. Vygotsky menyatakan bahwa belajar adalah proses sosial yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain dan bahwa anak-anak belajar melalui proses scaffolding. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga, teori psikososial oleh Erikson. Erikson menyatakan bahwa perkembangan manusia terdiri dari 8 tahap, yaitu trust versus mistrust. Yang pertama, kemampuan mempercayai orang lain pada 0 sampai 1 tahun. Lalu, autonomy versus shame and doubt, kemampuan mandiri pada 1 sampai 3 tahun. Initiative versus guilt, kemampuan inisiatif pada 3 sampai 6 tahun. Industry versus environment, kemampuan berpikir logis pada 6 sampai 12 tahun. Identity versus role confusion, kemampuan identitas diri pada 12 sampai 18 tahun. Intimacy versus isolation, kemampuan hubungan intim pada 18 sampai 40 tahun. Generativity versus stagnation, kemampuan kontribusi pada masyarakat pada 40 sampai 65 tahun. Integrity versus despair, kemampuan merefleksikan kehidupan pada 65 tahun ke atas. Erikson menekankan bahwa perkembangan psikososial dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti lingkungan sosial dan budaya. Keempat, teori moral oleh Kohlberg. Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral manusia terdiri dari 6 tahap, yaitu orientasi pada hukuman dan penghargaan, orientasi pada kepentingan individu, orientasi pada hubungan interpersonal, orientasi pada hukum dan ketertiban, orientasi pada kontrak sosial, dan yang terakhir orientasi pada prinsip moral. Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral dipengaruhi oleh faktor internal seperti kematangan biologis dan pengalaman individu juga. Terakhir adalah teori bahasa dari Chomsky. Chomsky menyatakan bahwa bahasa adalah kemampuan bawaan manusia dan bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa secara alami. Chomsky menekankan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan bahasa bawaan. Next slide, please. Nah, selanjutnya itu tahap perkembangan peserta didik itu terbagi jadi 3.
dan saya akan menjelaskan tiap karakteristik dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, masa kanak-kanak atau SD 6 sampai 12 tahun. Mereka ini mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan konkret. Mereka juga baru mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi, lalu mengembangkan kemampuan sosial dan emosi, dan mengembangkan kemampuan motorik dan koordinasi. Untuk masa remaja awal atau SMP 12 sampai 15 tahun, mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis, lalu mengembangkan identitas diri dan kesadaran diri. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosial dan emosi yang lebih kompleks, lalu mengembangkan kemampuan mengelola emosi dan stres. Dan yang terakhir, masa remaja akhir SMA 15 sampai 18 tahun, mereka ini mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, lalu mengembangkan identitas diri yang lebih stabil, dilanjutkan dengan mengembangkan kemampuan sosial dan emosi yang lebih matang, dan lalu yang terakhir, mereka mulai mengembangkan kemampuan mengelola emosi dan stres yang lebih efektif. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Zeva atas penjelasannya mengenai teori-teori para ahli dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, dari materi teori-teori dan tahapan perkembangan tadi tentunya terdapat peran aktif dari orang tua dan guru dalam mendukung perkembangan peserta didik agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, materi selanjutnya mengenai peran orang tua dan guru serta implikasinya dalam pembelajaran bahasa Inggris akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dan guru. Pertama, ada peran orang tua dalam mendukung perkembangan. Peran orang tua memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan karakter, kecerdasan, dan kesejahteraan anak atau peserta didik. Nah, peran ini merupakan tugas berkelanjutan yang menuntut komitmen, kesabaran, dan pemahaman yang mendalam. Fondasi yang kuat dalam keluarga dapat membuat anak menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Jadi, keterlibatan aktif orang tua dalam setiap fase pertumbuhan anak itu sangat penting karena tanpa peran ini, anak atau peserta didik akan berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan mereka. Berikutnya ada peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai motivator, guru mendorong semangat belajar, sedangkan sebagai fasilitator, guru memandu proses belajar tanpa mendominasi. Kedua peran ini saling melengkapi dan sangat penting dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi guru juga menjadi pemandu yang menyiapkan kondisi agar pelajar dapat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan cara-cara seperti menata kelas yang kolaboratif, memberikan kesempatan bertanya, serta memberi ruang kreativitas untuk murid-muridnya. Ketika peserta didik merasa aman untuk berpendapat, partisipasi mereka dapat meningkat secara alami karena lingkungan kelas itu jadi membuat mereka merasa dilibatkan dalam proses belajar. Jadi mereka bukan cuma hadir aja di situ, tapi terlibat dalam proses belajarnya. Terakhir ada peran kolaborasi antara orang tua dan guru. Nah, keberhasilan pendidikan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga oleh peran orang tua di rumah. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi kunci dalam menciptakan proses belajar yang optimal. Kolaborasi ini penting karena orang tua dan guru memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga suatu kolaborasi dapat membantu keduanya menyamakan arah dan tujuan pendidikan belajar. Peserta didik tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tapi juga pembentukan karakter, emosional, dan sosial, sehingga dukungan kedua orang tua dan gurunya pun sangat krusial untuk anak berkembang secara utuh. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, guru dapat memberi masukan pada orang tua tentang kesulitan apa yang dihadapi oleh anaknya di sekolah gitu. Terus sebaliknya, orang tua dapat memberi informasi mengenai kondisi anaknya di rumah. Jadi kondisi anak di rumah dikasih tahu ke guru, terus kondisi anak di sekolah dikasih tahu ke orang tuanya. Jadi gitu. Jadi pada akhirnya kolaborasi ini bermanfaat karena peserta didik dapat merasa diperhatikan baik di rumah maupun di sekolah.
Jadi itu juga memungkinkan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, mempererat hubungan emosional antar anak dengan orang tua dan gurunya, serta membangun budaya saling menghargai dan mendukung demi kebaikan peserta didik itu sendiri. Nah, next slide please. Sekarang kita ke implikasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang pertama, ada penyesuaian metode mengajar atau strategi pembelajaran yang berdasarkan usia peserta didiknya. Usia memainkan peran krusial dalam proses pembelajaran bahasa Inggris serta mempengaruhi metode, pendekatan, dan hasil yang akan dicapai. Kalau kita memahami bagaimana usia mempengaruhi kemampuan belajar bahasa Inggris, maka itu dapat membantu kita dalam menentukan metode atau strategi mengajar yang efektif. Metode mengajar yang sesuai dengan rentang usia peserta didik itu diantaranya meliputi 3 poin yang ada seperti di PowerPoint itu. Pertama, ada metode pengajaran cenderung interaktif untuk anak-anak. Untuk anak-anak ini, kegiatan mengajarnya itu bisa menggunakan permainan, gambar, dan musik. Jadi mengajarnya itu bisa melibatkan mereka secara langsung supaya proses belajarnya menjadi lebih menyenangkan dan menarik untuk diikuti oleh pelajar usia anak-anak. Yang berikutnya ada pendekatan yang terstruktur dan lebih sesuai untuk remaja, seperti dengan menggunakan buku teks dan latihan berbasis tugas. Jadi remaja juga dapat diuntungkan dari diskusi kelompok dan proyek kreatif yang menerapkan bahasa dan situasi nyata. Lalu ada pendekatan yang fleksibel dan praktis untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa ini, pendekatannya akan seringkali lebih efektif bila memanfaatkan metode berbasis konteks profesional, yang juga termasuk simulasi pekerjaan atau pembelajaran berbasis kasus. Berikutnya kita ke pengembangan keterampilan listening, speaking, reading, dan writing, atau disingkat juga sebagai LSRW. Nah, dalam pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris, itu ada 4 keterampilan utama seperti yang udah kita pelajari di matkul-matkul lainnya sebagai mahasiswa PBI ya guys. Ada listening, ada speaking, lalu ada juga reading dan writing. Nah, keempat keterampilan ini biasa disingkat juga sebagai LSRW, saling terhubung. Namun, perkembangannya itu tiap-tiap keterampilan ini cara berkembangnya itu berbeda. Keterampilan LSRW ini juga masih sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yang udah kita bahas sebelumnya, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Yang pertama ada keterampilan listening atau mendengarkan, itu dipengaruhi oleh lingkungan dan paparan bahasa media seperti audio, video, musik, serta motivasi peserta didik itu sendiri untuk belajar. Untuk mengembangkannya, peserta didik membutuhkan lingkungan yang kaya akan bahasa, misalnya dengan dorongan untuk sering mendengar lagu atau video berbahasa Inggris. Guru juga dapat menggunakan audio dialog, film, atau video, atau bahkan podcast sederhana untuk sesi pembelajaran yang berfokus pada keterampilan listening ini. Berikutnya ada keterampilan speaking atau berbicara. Keterampilan ini dipengaruhi oleh kepercayaan diri, lingkungan sosial, kesempatan praktik, serta dukungan guru dan keluarga. Pengembangannya dapat dibantu dengan membiasakan peserta didik untuk terlibat dalam diskusi kelompok, lakukan role play, dan juga presentasi. Selain itu, penting untuk mengetahui bahwa ada masalah umum yang terjadi untuk pengembangan keterampilan speaking ini, yaitu banyak peserta didik yang belum tentu berani berbicara karena faktor mental seperti malu atau takut salah. Misalnya kayak speaking itu, kalian tahu kan guys ya, mungkin kalian sekarang masih ada yang kalau speaking masih takut salah, malu, kayak salah grammar, salah sebut, salah pronunciation. Nah, itu masih yang diperhatikan keterampilan speaking ini. Lalu ada keterampilan reading atau membaca. Keterampilan ini dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, minat baca, serta akses bahan bacaan. Untuk mengembangkannya, peserta didik perlu didorong untuk membaca teks secara bertahap, mulai dari yang simpel, lalu yang kompleks, lalu juga perlu membiasakan membaca rutin, dan mengaitkan kegiatan mereka. Penting juga untuk diketahui bahwa keterampilan reading ini dapat membantu dalam perkembangan keterampilan lain seperti writing dan speaking. Lalu yang terakhir ada keterampilan writing atau menulis. Keterampilan ini dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan struktur bahasa, latihan dan motivasi, serta penguasaan keterampilan reading.
Pengembangannya dapat terbantu bila peserta didik terbiasa dari atau jurnal, membuat paragraf atau esai, dan juga mengerjakan latihan grammar dan struktur. Keterampilan ini termasuk keterampilan yang paling sulit karena keterampilan writing itu seperti yang kita tahu, dia itu membutuhkan ide, struktur, dan grammar secara sekaligus. Jadi intinya pengembangan LSRW itu tidak terlepas dari pengembangan peserta didik yang sudah kita bahas sebelumnya. Faktor internal menentukan kemampuan dasar, sementara faktor eksternal menentukan peluang berkembangnya kemampuan tersebut. Karena ini, guru sangat perlu memahami karakter peserta didiknya, memilih metode mengajar yang sesuai, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Terakhir, kita akan membahas contoh penerapan di kelas SD, SMP, dan SMA. Yang pertama ada untuk penerapan pada jenjang SD atau sekolah dasar, pembelajaran bahasa Inggris sebaiknya bersifat interaktif dan menyenangkan karena peserta didik masih berada pada tahap belajar melalui bermain. Guru dapat mengembangkan keterampilan LSRW menggunakan lagu, permainan, gambar, atau bahkan cerita sederhana. Misalnya, siswa akan mendengarkan lagu atau instruksi melalui listening, menirukan atau memperkenalkan diri untuk mengembangkan keterampilan speaking, lalu membaca teks bergambar sederhana untuk keterampilan reading, serta menulis kata atau kalimat pendek untuk melatih writing. Jadi kalau mereka udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka keterampilan LSRW mereka harusnya akan berkembang secara alami. Lalu pada jenjang SMP, sekolah menengah pertama, pembelajaran mulai lebih terstruktur dan berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sederhana. Pengembangan LSRW dapat dilakukan melalui dialog, diskusi kelompok, dan tugas berbasis situasi nyata. Peserta didik dapat mendengarkan percakapan untuk listening, melakukan role-play atau wawancara untuk speaking, lalu membaca jenjang SMA sekolah menengah atas. Pembelajaran di jenjang ini mulai diarahkan pada kemampuan berpikir kritis peserta didik serta penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih kompleks. Pengembangan keterampilan LSRW dapat dilakukan melalui analisis teks, diskusi, presentasi, dan juga menulis esai. Pada jenjang ini, siswa dapat mulai mendengarkan podcast atau berita untuk listening, menyampaikan pendapat atau debat untuk keterampilan speaking, membaca artikel atau teks argumentatif untuk reading, serta menulis esai ya untuk writing tadi. Jadi kalau mereka udah terbiasa dengan ini semua, mereka harusnya mampu mulai menggunakan bahasa Inggris secara lebih mandiri, kritis, dan sesuai dengan situasi nyata. Sekiranya itu aja penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi mengenai peran guru dan juga orang tua tentu sangat relevan untuk kita calon guru nantinya. Oke, tiba kita di materi terakhir atau di section terakhir yaitu mengenai tanya jawab. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh banget buat bertanya. Kami buka untuk satu orang ya. Oke, boleh Kea? Oke, perkenalkan nama saya Takia Sutun Hasana dari kelompok eh, wait, kelompok 11. Eh, aku mau nanya, tadi itu ada materi tentang kolaborasi orang tua dan guru yang menjadi kunci dalam menciptakan proses belajar yang optimal. Aku mau nanya, menurut kalian, kalau anak yang lahir yatim piatu atau anak yang emang dia tuh dari kecil nggak dapet peran orang tua dalam hidupnya, bukankah berarti itu proses belajar anak itu tidak bisa optimal? Gimana pendapat kalian? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kia atas pertanyaannya. Baik, Nabila, bersedia langsung menjawab? Oke, pertanyaan tadi untuk peserta didik yang nggak ada figur orang tua, jadi perkembangan belajarnya hanya bisa dibantu oleh guru. Menurut saya pribadi, ya mungkin ini untuk situasi seperti ini peserta didik itu mau tidak mau pembelajarannya
diajar bukan hanya oleh guru, tapi dia perkembangannya perlu dibantu juga oleh figur lain. Misalnya misal dia ada keluarga dekat atau keluarga jauh, atau mungkin figur figur apa sih kayak wali wali dia yang lainnya. Eh, Ya, menurut saya dia untuk peserta didik yang seperti itu dia perlu dibantu bukan hanya oleh gurunya tapi juga oleh wali atau sosok keluarga lainnya supaya perkembangannya tidak terhambat, masih bisa dilanjutkan jadi lebih optimal gitu. Apa jelas jawabannya? I see, I see. Oke, jelas banget. Makasih ya. Baik, terima kasih banyak Kia dan juga Nabila atas pertanyaan dan juga jawabannya. Kita tiba di sesi terakhir, yaitu kesimpulan daripada presentasi kami pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, perkembangan peserta didik ini merupakan proses menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan bahasa, serta dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan juga faktor eksternal. Perkembangan ini itu berlangsung bertahap sesuai usia dan sangat menentukan keberhasilan belajar, pembentukan kepribadian, serta kesiapan masa depan peserta didik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.